wa mal'unun ma fiha, dan apa yang ada di dunia terlaknat semua, illa dzikrullah wa ma wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amillah, walhamdulillahi ala barakatillah, walhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, para bapak, para ibu, saudara-saudari segenap jamaah salat subuh Masjid Al-Manar yang sungguh sangat saya hormati, yang sungguh sangat saya muliakan. Mudah-mudahan pada pagi hari ini para jamaah sekalian senantiasa mendapatkan limpahan taufik hidayah, ma'unah barakah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, anugerah dan karunia-Nya yang selalu diberikan kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, baik nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta, baik nikmat yang langsung kita rasakan ataupun nikmat yang tidak kita rasakan secara langsung. Begitu banyak Allah berikan buat kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya Anda mau menghitung nikmat Allah, yakin Anda tidak akan sanggup menghitungnya. Dengan memelihara nikmat-nikmat Allah ini, mudah-mudahan akan mendatangkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Dengan mensyukuri nikmat Allah ini, mudah-mudahan akan mengundang nikmat-nikmat Allah yang lainnya buat kita semua. Wabil khusus pada pagi yang penuh berkah ini, di sela-sela saudara-saudara kita yang masih asik dengan selimut mereka, masih kelonan, ada yang sudah jogging, lari warawiri di sana sini, tetapi kita bersama bersimpuh beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini adalah amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat kita semua fi dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah ruah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, sudah barang tentu kita semua ingin menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Bahkan dari kecil dulu, ya dari kecil kita selalu didoakan oleh ibu dan bapak kita dan orang-orang di sekitar kita, mudah-mudahan menjadi anak yang
Kan gitu ya. Hampir kita semua. Anak-anak itu juga begitu. Mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Itulah harapan kita semua. Karena iman semata tidak mempunyai makna bila tidak disertai dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman dan amal saleh. Terus dibarengin tuh gandengan tuh amanu 'amilus shalihat. Amanu 'amilus shalihat gitu. Biasanya yang gandeng lagi ati'ullah ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Selalu gandeng itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ada lagi yang gandeng yaitu aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Salat, zakat. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Iman dan amal saleh. Dan itulah dambaan kita semua, harapan kita semua menjadi orang-orang yang saleh. Namun ternyata untuk menjadi orang yang saleh ini banyak sekali AGHT-nya. AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Tidak semudah orang membalikkan tangan. Jalan yang penuh dengan onak dan duri, rintangan kiri dan kanan yang siap menggagalkan kita untuk menjadi orang yang beriman dan beramal saleh. Padahal itu harapan kita semua. Karena itu judul pengajian kita kali ini adalah yaitu mawani' lil amal salih, yaitu halangan-halangan atau hambatan-hambatan untuk beramal saleh. Apa saja hambatan-hambatan kita untuk beramal saleh? Saya mulai dari sebuah kisah, saudara. Mudah-mudahan ini nanti bisa menginspirasi kita semua. Gak lama lah kita pengajian ini. Kalau sekarang ini jam 6:04, insya Allah terkelar jam 9 lah gitu. Yaitu dari sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dulu Rasulullah pernah bersabda, la tuftahanna al-Qastantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jayshu dhalika al-jaysh. La tuftahanna al-Qastantiniyah, nanti Konstantin akan ditaklukkan. Konstantinopel, sekarang itu Istanbul, Turki. Dulu dikuasai, dijajah oleh Romawi. Pada saat itu Rasulullah bersabda, nanti Konstantin akan ditaklukkan. Wala ni'mal amiru amiruha, dan jenderal atau sultan, pemimpin yang menaklukkan Konstantin itu adalah ni'mal amir, sebaik-baik pemimpin. Wala ni'mal jayshu dzalikal jaysh, dan pasukan yang menaklukkan Konstantin itu adalah pasukan yang terbaik. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau ucapkan ketika beliau masih hidup. Beliau hidup itu kan lahir beliau tahun 571 Masehi ya beliau ya. 571 Masehi, lalu usia beliau umur 63 tahun, wafat itu beliau sekitar tahun 634 Masehi. Namun pembuktian ucapan Rasulullah ini
terjadi 800 tahun kemudian, saudara. Yaitu ketika di tahun 1453. Tepatnya para ahli mengatakan tanggal 29 Maret 1453. 800 tahun setelah Rasulullah meninggal, setelah Rasulullah wafat, baru sabda Nabi itu terbukti, di mana Konstantinopel atau Istanbul atau Turki yang pada saat itu dikuasai oleh Romawi ditundukkan oleh pasukan Muslim dalam sebuah peperangan yang sangat dahsyat yang tidak berhenti non-stop 24 jam 54 hari, dimenangkan oleh umat Islam. Dan saat itu yang memimpinnya adalah Sultan Muhammad atau Sultan Mehmed, Sultan Muhammad II. Karena beliau menaklukkan Konstantin, menaklukkan itu bahasa Arab itu fataha. Inna fatahna laka fatham mubina di dalam Al-Quran surat Al-Fatih, ya. Artinya membuka, menundukkan, menaklukkan. Fathu Makkah, pendudukan atau penaklukan kota Makkah. Orangnya isim fa'il namanya Fatih, orang yang membuka, orang yang menaklukkan, orang yang menundukkan. Maka dari itu beliau terkenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, Muhammad yang membuka, yang menaklukkan kota Istanbul, kota Konstantin pada saat itu. Surat yang selalu kita baca namanya surat Al-Fatihah, surat pembuka. Ini terjadi pada tanggal 29 Maret 1453. 800 tahun setelah Rasulullah wafat, saudara, luar biasa. Yang nyentrik gini, saudara. Ketika mau sholat Jumat, dia minta sama gurunya, tuan gurunya untuk menjadi imam. Tuan guru, tolonglah antum jadi imam. Cuman kata gurunya, jangan saya deh, yang lain aja. Cari yang lebih taat, cari yang lebih takwa, cari yang lebih soleh. Jangan saya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih ini mengumpulkan bala tentara dan masyarakat pada saat itu untuk mencari imam. Saudara-saudara, kita mau Jumatan nih, imam belum ketemu. Mohon di antara kalian ada yang berkenan untuk menjadi imam, menjadi khatib, menjadi imam. Cuman tolong jawab dulu 3 pertanyaan saya. Bagi Anda yang bisa menjawab 3 pertanyaan saya, dipersilahkan monggo menjadi imam. Monggo silahkan semuanya berdiri. Diri semua, saudara. Pertanyaan pertama, tolong bagi Anda semua yang pernah atau yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu, tolong duduk. Gak ada yang duduk. Alhamdulillah, karena sholat fardu sih ya. Kita juga sholat fardu juga gak ninggalin kan. Karena fardu. Kalau fardu masih kita tinggalin juga, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Fardu. Selamat semua. Gak ada yang duduk. Pertanyaan yang kedua, nah ini mulai oleng di sini, saudara. Kayaknya ini jamaah Al-Manar juga kalau ikut pada waktu itu di sana, kayaknya ikut oleng nih. Bagaimana pertanyaan yang kedua? Kepada saudara-saudara sekalian yang sering meninggalkan sholat sunnah rawatib, monggo silahkan duduk. Setengahnya duduk. Kira-kira kita kalau ada duduk gak nih? Kayaknya bukan duduk lagi, deprok, desor. 3,5 yang
tidak duduk. Lalu pertanyaan yang ketiga, kepada saudara-saudara sekalian yang sering meninggalkan sholat tahajud, monggo silahkan duduk. Duduk kabeh. Kita juga kalau di situ udah pasti guling-guling, saudara. Bukan cuma duduk, guling-guling kali, saudara. Pada saat itu yang diri cuma satu, yaitu beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih. Gimana enggak disebut oleh Rasulullah, saudara ya? Pantas ya kalau Nabi katakan wala ni'mal amiru amiruha. Pemimpin yang pada saat itu menaklukkan Konstantin adalah begini nih, ni'mal amir, sebaik-baik pemimpin. Dia doang sendiri yang enggak duduk. Artinya beliau enggak pernah ninggalin sholat tahajud. Subhanallah. Itulah beliau, Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau wafat waktu menaklukkan itu usia beliau 25 tahun, saudara. Anak jati 25 tahun bisa aja ngapain gitu. Itu paling banter gini, TikTokan mulu. Ini beliau 25 tahun sudah menaklukkan Konstantin. Wafat beliau umur 50 tahun. Meninggalkan 300 masjid, 57 madrasah, dan 59 hammam, yaitu pemandian. Karena di Eropa panas dingin ya, biasanya ada hammam, itu pemandian. Dia wariskan. Yang antik, saudara, yaitu ketika mau meninggal dunia, beliau itu berwasiat kepada keluarganya dan kepada bala tentara dan masyarakatnya. Ini masuk ke sini, saudara, ke pengajian kita. Pertama yang beliau katakan, cintai ilmu dan ulama. Cintai ilmu dan ulama. Yang kedua, jangan tomat dan rakus terhadap urusan-urusan dunia. Yang ketiga, sayangi fuqara dan masakin. Yang keempat, jadilah orang yang humble, orang yang rendah hati, tawadhu, enggak takabur, angkuh dan sombong. Ini hampir sama, hampir persis dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Di dalam kitab santri, yaitu kitab Nasaihul Ibad, ya. Kitab yang tipis yang pasti dikaji oleh santri-santri di pondok-pondok pesantren, apalagi pesantren di Indonesia itu. Udah kayaknya jadi buku wajib, itu kitab wajib. Nasaihul Ibad, nasihat bagi hamba-hamba Allah, yang dikarang oleh disyarah oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Nawawi Al-Bantani At-Tanara Al-Jawi, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Syekh Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani, salah satu imam kebanggaan kita bangsa Indonesia yang ada di tanah suci Makkah. Beliau mengarang kitab di atas 29 kitab, dan kitabnya juga nggak main-main, kitab gundul semua. Kalau kita yang namanya kitab, jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya. Ini gundul, saudara.
Kitab gundul itu artinya kan kitab kuning, yaitu kitab yang nggak ada barisnya, yang nggak ada harokatnya. Kalau kita boro-boro yang kitab gundul, kitab gondrong aja kita bacanya pelatak peletok. Ini imam kebanggaan kita, saudara. Beliau mendapatkan julukan Sayyidu Ulama'i Ahlil Hijaz, tuan gurunya tanah Mekah. Orang Jawa, orang Banten, tapi julukannya tuan guru tanah Mekah. Menjadi guru di Al-Masjidil Haram. Karena bapak-bapak yang umroh, yang haji itu, kalau antum perhatiin itu hampir tiap-tiap tiang itu di Masjidil Haram ada pengajian itu. Bahkan ada yang khusus pengajian pakai bahasa Melayu. Ada yang bahasa Arab, ya paling banyak bahasa Arab ya. Lalu ada di tiang-tiang yang pakai bahasa Urdu. Ada yang pakai bahasa Pakistan, ada yang bahasa India, ada yang bahasa Indonesia gitu. Itu kalau kita umroh, kalau kita haji. Itu beliau mengajar seperti itu Imam Nawawi. Beliau wafat kemudian dimakamkan di Ma'la, di pekuburan Ma'la, satu makam dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemarin Mbah Maimun Zubair juga dikuburkan, dimakamkan di sana di Ma'la, saudara ya. Dulu pada saat terjadi pemindahan makam, ketika makam beliau digali, itu Syekh Nawawi Al-Bantani, masya Allah jasadnya masih utuh, saudara, masih utuh. Banyak sekali kitab-kitab beliau yang beliau tulis, beliau karang, yang dikaji oleh anak-anak kita di pondok-pondok pesantren. Tapi kalau sekolahnya di SMP, di SMA Jakarta, emang gak bakal ketemu itu kita. Mesti di pondok, saudara, di pesantren. Nah, itu salah satu kajian yang ada di dalam nasihat kitab Nasaihul Ibad itu adalah yaitu ucapan Ali ini, yang hampir sama dengan wasiat dari Muhammad Al-Fatih ini. Ya mungkin Muhammad Fatih juga ngambil dari dia, wallahu a'lam, kita nggak tahu, saudara ya. Cuman nyari sama. Dan ini berkaitan dengan mawani' li as-salih, handicap, yaitu hambatan, ganjalan, tantangan yang menyebabkan orang sulit menjadi orang yang saleh. Apa kata beliau? Laula khamsu khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Kalau bukan karena 5 masalah, 5 perkara, maka orang-orang jadi orang soleh semua. Tapi sayang, karena ada 5 hal ini, jadi sulit kita menjadi orang yang saleh. Laula khamsu khisal la sara an-nasu kulluhum salihin. Kalau bukan karena 5 masalah ini, 5 perkara ini, orang pasti menjadi orang yang saleh. Apa yang pertama? Yaitu al-qana'atu bil jahli. Orang itu banyak yang qana'ah. Tapi qana'ah cakep gak sebetulnya? Cakep, saudara ya, qana'ah itu nerimo. Tapi sayangnya nerimo bukan nerimo ketentuan dari Allah, tapi nerimonya bil jahli. Nerimo dengan kebodohan. Sadar dirinya tidak mengerti, bodoh, tapi nyaman. Istilah orang sekarang di zona nyaman, berada di zona nyaman padahal dia bodoh. Comfort. Nggak ngerasa, aduh gimana ya, sholat saya diterima nggak oleh Allah ya? Mohon maaf, baca Fatihahnya masih belentang-belentong. Baca Al-Qur'annya masih nggak pas. Terus nggak ngerasa itu bahwa dia itu harus menuntut ilmu, harus ngaji, harus belajar. Nyaman aja sudah.
Ini saudara, ia menyebabkan kita sulit menjadi orang yang saleh karena merasa berada di dalam zona nyaman, comfort dalam kebodohan, al-qana'atu bil jahli. Padahal kan orang kalau beramal tanpa ilmu gimana saudara? Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Kan kita nggak mau amal kita tidak diterima, tertolak karena tidak berilmu. Oleh karena itu agama Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk mencari ilmu, untuk menuntut ilmu, untuk menjadi orang yang mengetahui, orang yang mengerti. Hadisnya kita hafal semua. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sering ditambahin sama kita wa muslimatin gitu. Padahal cuma ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap kaum muslim. Tapi kira-kira majelis ilmu sama majelis dangdut ramean mana kira-kira? Ramean majelis dangdut sebenarnya. Majelis ilmu yang ngisi aki-aki dulu. Yang muda-mudanya mana? Yang harus belajar mana? Pada nggak masuk ke masjid, pada nggak ke majelis ilmu, nggak ke majelis ta'lim. Ini penyebab utama sulit kita menjadi orang yang saleh karena kita mengenyampingkan ilmu pengetahuan, wabil khusus ilmu agama, wabil khusus ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari dah saudara, itu paling penting. Nah, mari kita harus sadar, bangkit dari zona nyaman ini. Kita harus keluar dari zona comfort zone ini. Kalau kita merasa bodoh, maka kita harus terus meningkatkan kualitas diri kita dengan ilmu. Bahkan Nabi bersabda, saudara, gak tanggung-tanggung beliau saudara ya, bersabda, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, wa mal'unun ma fiha, dan apa yang ada di dunia terlaknat semua, illa zikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Yang tidak dilaknat oleh Allah, yang pertama zikrullah, yang kedua wa ma wala, dan yang senafas dengan zikrullah, yang ketiga wa aliman, orang alim yang mengamalkan ilmunya, wa muta'alliman, dan orang yang ngaji, orang yang belajar. Jadi kalau kita ke masjid ta'lim, kalau kita ngaji, kalau kita hadir kajian-kajian kayak begini, ini adalah salah satu sumbangsih kita mengurangi laknat Allah buat dunia dan segala isinya, karena kita masuk dalam golongan 4 ini. Ya, zikrullah, di sini zikrullah, wa mawala, dan hal yang mempunyai nafas zikrullah. Kan kita kalau lagi di musola, di masjid kayak begini, lagi ngaji begini, kan yang kita pikirin Allah aja nih. Allah, pengajian, akhirat, surga ya. Ada nggak yang lagi ngaji masih mikirin utang? Aduh, PCX belum lunas, masih 12 bulan lagi sudah. Kesian banget dah, lagi ngaji masih mikirin kredit sudah. Hidup Anda penuh dengan selamat menikmati, selamat menikmati cicilan. Kan lagi begini kita ingat Allah semua nih. Ya, zikir, wa muta'allim, belajar, wa alim, dan menjadi orang yang alim. Mari berjamaah rahimakumullah untuk kita berusaha meningkat ke arah yang lebih baik, maka kita harus bangkit dari comfort zone kebodohan, dari zona nyaman kebodohan. Kita harus berusaha meningkatkan kualitas kita, wabil khusus kualitas ilmu pengetahuan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau katakan yaitu
wal hirsu 'ala dunya. Yang menyebabkan orang sulit menjadi orang yang soleh adalah al-hirs, rakus 'ala dunya, terhadap urusan dunia. Melihat duit matanya, kalau dulu hijau, karena dulu yang paling gede duit warnanya hijau. Kalau sekarang kayaknya merah ya, 100.000. Lihat duit mata pada merah. Apal banget sama duit. Tiap hari dipikirin duit. Bapak-bapak juga kayaknya pikiran ibu-ibu di tiap hari kayaknya masalahnya nggak jauh dari duit ini ya. Kalau saya alhamdulillah sama duit nggak mikirin. Yang saya pikirin fulus. Sama aja sebenarnya. Ya Allah, yang namanya dunia rakusnya minta ampun. Bahkan sampai-sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dunia harta emang kayak air laut, semakin kita minum semakin haus. Kalau kita mempunyai 2 danau yang berisi emas, maka apa udah marem? Enggak. Kita nyari lagi 1 danau lagi. Kalau udah dapat 3 danau, apa udah berhenti? Enggak, mau nyari 1 lagi. Ini manusiawi. Lau kana libni adam wadiyan min dhahab labtagha thalithan wa la yabtaghu jawfahu illa turab. Kalau kita mempunyai 2 jurang yang berisi emas, kita mencari 1 jurang lagi. Udah 3 jurang cukup? Enggak, belum cukup. Nah, inilah nafsu namanya. Dan manusiawi. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Manusia itu diberikan kesukaan kepada harta luar biasa. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Itu yang namanya berduit hijau, merah. Namun sebetulnya para jamaah rahimakumullah, harusnya kita kendalikan, jangan kita umbar. Sebab kalau kita perturutkan saja, kalau kita umbar, maka kita akan menjadi hamba dunia. Akhirnya wal-wal kedual, opo baik pokoknya diuntal. Masa bodoh halal haram sikat, punya rakyat embar, punya orang lain babat. Yang penting weteng wareg, orang lain masa bodoh. Ini yang bahaya, dan ini yang terjadi banyak masyarakat kita, ya, pemimpin kita. Kurang apa mereka, tapi yang namanya korupsi nggak kelar-kelar, luar biasa. Ya karena al-hirs ala dunia. Dulu saudara ada orang yang dikasih kesempatan sama raja, saudara. Bapak silahkan, Bapak nanti akan saya kasih tanah sesuai dengan sampai mana Bapak berlari. Sampai di suatu titik Anda berlari, itu adalah tanah buat Bapak. Tapi dengan catatan jangan sampai matahari terbenam. Selama matahari belum terbenam, Bapak silahkan berlari untuk mendapatkan tanah Bapak. Wow, karena masih punya darah juragan tanah, sama tanah melihatnya hijau, akhirnya dia lari sejauh mata memandang. Udah jauh, cuman karena belum terbenam, lari lagi supaya dapat yang lebih banyak lagi. Belum terbenam juga, lari lagi terus. Belum terbenam juga, lari lagi terus, masih kurang.
Akhirnya lupa, lari-lari sampai terbenam. Peraturannya kalau dia terbenam didiskualifikasi. Akhirnya tadi juga bayangin punya tanah berhektar-hektar, akhirnya didismu. Lalu raja bilang, enggak, udah habis, waktunya udah, time is over. Enggak ada waktu tambahan. Sudah terbenam. Ente nggak dapat apa-apa. Akhirnya dia kaget, mati. Akhirnya dapat tanahnya cuma 2 meter kali berapa ya? Kuburan doang. Kuburan doang. Nah, itulah manusia. Kalau nggak dikendalikan, waduh, luar biasa. Udah kalau sudah rakus kepada dunia, apa aja disikat. Para jamaah rahimakumullah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, yaitu kalau sudah rakus dunia akan timbul nih, yaitu asyuhhu bil fadl. Asyuhhu bil fadl. Dia merasa takut kehilangan harta benda dunia. Lalu ketika ada orang di sekelilingnya membutuhkan, dia merasa sayang. Gue boleh nyari capek-capek kok diinfakkan, disedekahin. Orang hasil jerih payah. Akhirnya tidak memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Boro-boro membantu saudara. Sama tetangga aja gak kenal. Orang di rumahnya jaraknya sampai 3 meter. Besinya gede-gede, segede betis. Begitu ada tulisannya di situ, awas anjing. Padahal yang galak siapa? Yang punya. Udah nggak lihat, nggak kiri kanan, udah. Asyuhru bil fadl. Padahal jangankan kepada zakat infak sedekah, orang yang celaka itu termasuk adalah wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang enggak mau memperhatikan hal-hal yang al-ma'un, yang remeh-temeh di sekitarnya. Mohon maaf nih, masyarakat kita kan yang remeh-temeh begini saudara. Kalau kita lagi sekarang lagi agak musim hujan, itu ada yang bocor. Itu kalau mau benerin genteng kan butuh tangga. Lalu tetangga ada yang punya genteng, Pak minjem tangganya dong. Ini tangga namanya al-ma'un. Sesuatu yang ya remeh-temeh, yang biasa di masyarakat gitu. Ibu-ibu misalkan mau minjem gunting gitu ya. Mau minjem gunting karena guntingnya kemudian naruhnya di mana ya lupa. Udah gitu pada karatan gitu. Mau gunting baju, minjem ke tetangga. Ini namanya al-ma'un. Bapak-bapak tetangganya punya kompak, kebetulan tukang nambal ban, lalu motor kita kempes, kita pinjem kompaknya. Nah ini al-ma'un. Ini buat gini-ginian aja nggak mau nolongin. Ini termasuk fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Apalagi untuk memberikan pertolongan, bantuan, santunan, dan lain sebagainya. Udah rugi dia, merasa kehilangan. Padahal semangat umat Islam, semangat orang berinfak, kita tahu semua ayatnya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti menanam satu biji. Dari satu biji itu akan tumbuh 7 cabang. Tiap-tiap cabang itu akan tumbuh 100. Tapi itu belum maksimal. Karena ayat itu enggak berhenti di situ saja. Allah berfirman selanjutnya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Enggak cuma 700, tapi yudha'ifu liman yasha. Kenapa bisa begitu? Karena wallahu wasi'. Wallahu wasi'un alim. Allah itu luas, maha luas dan maha mengetahui.
Itu kan kita punya pedoman, saudara. Cuman kalau rakus sama dunia, waduh, mikir dia. Duit 100.000 dimasukin kotak 10.000, wah tinggal 10, 90, mikirnya begitu. Kalau matematika akhirat kan nggak begitu, saudara ya. Ya. Kotak lagi jalan jauh, dia lagi wiridnya mantap. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu kotak di depan dia, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kotak di depan dia. Begitu kotak lewat, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Saudara, al-hirsu 'ala dunia akan menyebabkan asyuhu bil fadl, pelit. Nah, yang keempat, yang kelima, ini udah masuk waktu ya, udah terbit ya. Yang keempat dan yang kelima yaitu warriya'u fil 'amal wal i'jabu bi nafsi atau wal i'jabu bi ra'yi. Amal itu to show only. Ada unsur udang di balik bakwan. Dan i'jab bi ra'yi, ujub itu bahasa Belandanya gumede. Sombong, angkuh, wah gitu loh. Lagi ngaji, selfie, di-upload. Alhamdulillah, lagi kajian Ahad subuh. Lagi santunan, alhamdulillah, lagi santunan kaum du'afa. Lagi arisan, di-upload. Jadi seolah-olah orang di seluruh dunia harus tahu kegiatan kita apa. Gue gitu loh. Lagi apa juga di-upload. Cuma lagi ke toilet doang nggak di-upload. Kalau bahasa anak sekarang apa tuh namanya? Narsis. Bener, narsis. Narsis itu bahasa agamanya ujub, gumede. Tujuannya apa? Cuma nungguin siapa nih yang ngasih ginian nih. Ya kan gitu doang ya. Ya ini siapa nih yang ngasih ginian nih. Kalau dia klik, like, kira wah ada tuh. Ada yang nge-like, ada yang nge-like. Narsis sudah. Ini narsis itu sejarahnya dulu ada seorang yang ganteng atau cantik sekali. Dia merasa wah udah paling cakep, udah paling cantik, paling ganteng, nggak mau memperhatiin yang lain. Yang lain itu merasa tertarik sama dia, cuman dia cuekin, lu siapaan? Jauh. Itu di Yunani waktu itu ya. Lalu begitu dia ke pinggir sungai, ya sungai dulu beda sama sungai sekarang. Kalau sungai dulu kan bening jernih. Kalau sungai sekarang gimana? Butak bener. Begitu dia di pinggir kali, pinggir sungai, dia lihat ada bayangan dia, gambar dia. Kan di air begitu ya. Ngaca gitu deh. Ngaca dia, cakep banget, ganteng banget. Akhirnya dia jatuh cinta, seneng. Akhirnya dia peluk nih air. Ya cuman air, karena air ya begitu dipeluk, blur gitu, hilang lagi. Terus dia tungguin, ini lagi tenang, ada lagi. Dia peluk lagi, hilang lagi. Akhirnya ketiga dia gak mau kehilangan, dia berusaha memeluk semampu dia, bukan cuma tangan satu tapi sampai ke badan-badan, dia tenggelam, akhirnya mati. Di situ konon tumbuhlah bunga yang namanya bunga narsisus. Sifat ujub seperti itu terkenal dengan istilah narsis. Dari kisah narsisus seperti itu. Orang yang ria lalu ujub, ini sulit saudara untuk menggapai orang yang saleh. Karena orang yang saleh adalah dia sadar bahwa dirinya itu la haula wala quwata illa
illa billah, semuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngandel terhadap dirinya sendiri. Cuman kalau kita kan senangnya siapa dulu, gue gitu loh. Nah itu kalau udah sungguh-sungguh ngomong begitu, kalau bercanda ya, mungkin kalau bercanda sih biasa saudara ya. Kita kan tukang bercanda ya, mungkin nggak apa-apa. Cuman kalau gua, pokoknya kalau gua udah berat saudara. Nah para jamaah rahimakumullah, waktu terbit sudah masuk, lebih dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita bangkit dari zona nyaman kebodohan, dan marilah kita bisa mengendalikan dunia. Jangan sampai kita dibutakan mata dan hati kita, lalu kita perhatikan hablum minan nas sekitar kita, dan jangan sampai kita terpedaya dengan amal dan narsis yang menyebabkan kita hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Selanjutnya Pak Ustaz ada yang jawab atau langsung doa? Baik kepada jamaah, waktu juga kayaknya nasi uduk udah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah buat kita semua, menerima segala amal ibadah kita, memberikan kita ilmu yang manfaat, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak untuk ibadah kepada Allah. Putra-putri kita menjadi anak-anak yang salihin. Kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'dahu, wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa limashayikhina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula 'umr fi husni 'amal wa rizqan wasi'an halalan mubarakan. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.